أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya guna berlalu-lalu lalu salawat lewat tetap aja dulu bu antuk tidak antuk kayak teh anak setan muka 7 ngaranna dasim itu namanya dasim dasim teh anak setan anu ka-7 kagangguan ibadah berangkat di imah niat untuk penakiban untuk ngambil berkah sampai tempat penakiban tuluh kayak teh keur kaganggu ku anak setan ngaranna dasim ada suami dasim anak setan ya iblis bapakna iblis itu hanya takut kepada la ilaha illallah. Betul tidak? Betul. Sahur iblis kieu ka Rasulullah, bodoh eta iblis. Buka rahasia pribadi, berarti bodoh. Ahlakunas binunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah. Aku merusak manusia dengan dosa dan aku dihancurkan oleh manusia dengan la ilaha illallah. Apakah saya salah? Apakah saya berdosa duduk di tempat pengajian sambil ngantuk? Dosa eta. Kenapa dosa? Sabab poho ka Gusti Allah. Al-ghaflatu ilallah asadu min duhulina. Orang nu bengong, nu tuluh, nu tidur di tempat pengajian berarti keur poho hatena ka Gusti. Di mana jalma nu poho hatena ka Gusti Allah, siksaanana lebih hebat daripada asup neraka. Nu asup neraka teh saha? Jalma nu kotor ku dosa. Berarti di tempat pengajian tuduh pohon ka Gusti Allah, lupa hatinya kepada Allah, siksaan di neraka berarti dosa eta nu beureum pengajian. Tapi teu. Ulah beureum mah tadi. Ega mendekati beureum deui wae. Yuk, urang menjadikeun sengsara eta geus. Barengnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo ulang yuk. La ilaha illallah Muhammadur La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih dulu tuh can tembus ya dengan hati. Alhamdulillah. Bodohna iblis. Di situ bodohnya iblis. Buka kartu barang siapa orang yang mau menghancurkan aku, mau menjadikan aku sengsara, mau menjadikan aku lebih merana, silahkan kau berbuat untuk aku, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebaliknya, bagi orang yang tidak suka mengucapkan la ilaha illallah, sama dengan ternak iblis katanya. Sama dengan ternak sok lintuhan ke iblis.
Kayak musim kurban potong. Jadi kurban iblis. Dikir. Ya. Dikir agar setan menjadi peran. Anu sayatinaku bikauli la ilaha illallah. Kata pengaruh sahabat itu. Jadikan iblis itu merana dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Suka ke la ilaha illallah, suka zikir, lamun teu suka iblis kata dia. Walaupun bentuknya manusia. Disebutnya iblis. Ayah salaki teu zikir ibu suami. Iblis ya teh. Ulah dia ganti. Ulah nambah pamali. Apa sebabnya? Kalau orang tidak suka la ilaha illallah sama dengan tidak memelihara keluarga. Jangan melihara terlalu jauh. Setiap bulan ibu kena dengan namanya haid. Setiap bulan ibu kena dengan namanya apa namanya? Merah kenal? Men sebenarnya lah. Itu kan? Tapi kebanyakan begitu kamu saya men, kerberem, ulah wahan naiknya, kerberem. Tah itu bagi seorang perempuan seminggu jadi kerbau. Puasa tidak boleh, nanti sholat tidak boleh, baca Quran tidak boleh, zikir jahar tidak boleh, apalagi bentuk-bentuk ibadah lahiriah yang terlihat oleh kita tidak boleh dilakukan oleh seorang ibu yang sedang kerbau. Bener kan? Monyet. Ila idza kanat dikrotan inilah Arabinya. Kecuali sedang haidnya dia zikir kepada Allah. Pertanyaan, zikir yang mana yang dibolehkan oleh Allah ketika perempuan itu sedang keluar? Zikir hobi. Maka haidmu akan jadi kiparat dosa selama seminggu termasuk sebulan ke belakang. Makanya kalau lagi haid tunduk pegel. Suaminya yang tidak tahu bahaya itu. Ya, kalau yang tahu suami tendang, plok, zikir siang. Itu Kang Asep. Kalau lagi di apa sebabnya daripada masuk neraka? Ku angkusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu dari api neraka. Maka kudu ridho ikhlas kalau ibu saudara ditendang oleh suami. Zikir lu. Kudu ikhlas. Tah itu. Ikhlas tuh. Kita jongku suami. Daripada asup neraka. Oh, hatur nuhun. Itu mestinya. Mau nih ditendang teh. Siapa yang semua gua kai. Repot kalau gitu perang eta. Ya, perang dunia apa namanya? Perang dunia ketiga dari kamar asup ke dapur, beak piring peperebus, hancur atau piring. Namanya perang dunia ketiga dari kamar masuk ke dapur, piring peperebus, antarkeun aing ke orang tua aing. Geusah rumah tangga. Kayak gitu. Padahal ditajamnya ku suami teh untuk apa tujuannya? Jangan sampai istri kita masuk neraka. Tuh, ngerti gak? Ngerti gak? Bu, ngerti gak? Masker juga disuruh ini doang, mulut kagak. Yang pakai masker orang keder. Sudah dibenteng pula ilaha illallah. Masih takut dengan corona. Keder mana itu? Ya, yang ditutup cuma mulut doang. Kuping melongok kan ditutup. Mata melongok kan kagak ditutup. Tapi gak apa-apa, ikut aturan negara. Alhamdulillah, tandih juga kita dapat ibadah dari guru alis.
Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah. Betul tidak? Tuh. Jangan divaksin. Kalau divaksin, abang juga tidak divaksin. Abang membuat kelas kita. Abang membuat kelas kita mah jangankan apa? Jangankan bakteri, virus, curi aja masuk ke dalam kita. Betul tidak? Abang mah tidak membuat virus. Kalau Ismail begitu, kalau mau divaksin, waduh. Repot bukan kelas kita. Kita membuat tadi abang mah. Nihaya apa bukan sebuah kenapa? Bahkan detaknya lebih sehat dari bayi. Kalau kita lebih sehat daripada bayi apa tidak? Tidak. Tujuannya apa? Ya tujuannya apa? Agar kita bisa kembali kepada Allah. Itu yang terpenting. Aina turja'un? Kemana kau akan balik? Bukan ke rumah, bukan kemana-mana, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan kemudahan kepada kita, bukan memberikan kesulitan kepada kita. Justru yang mempersulit itu adalah diri kita sendiri. Buktinya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Kalau ngaji orang Bandung ya. Usra. Allah itu bermaksud mempermudah kalian semua, bukan mempersulit kalian semua. Cuma tidak akan ada yusro kalau tidak ada usro. Bukan yusro. Ayo yusro amis. Dijero. Apa itu? Kurang sampul. Ya, tidak akan ada yusro kalau tidak ada usro. Artinya tidak akan kita memperoleh kemudahan kalau tidak melalui proses kesukaran itu. Tadi disebut kaya kalau tidak susah dulu. Tidak disebut berdiri kalau tidak duduk dulu. Ya, tidak disebut sehat kalau tidak sakit dulu. Maka untuk memperoleh kemudahan Allah itu harus melalui proses kesusahan dulu. Pak Haji Kirawan, kiraknya diganti, aknya dibuang. Kalau aknya masih dipakai, Pak Haji, usaha sudah naik, mundur lagi. Maksudnya Irwan bukan Irawan. Itu Ati, ibu namanya. Ibu kita mana ibunya? Berkah Bu, alhamdulillah. Ya, sekarang mah sudah la ilaha illallah. Mau Irawan, mau Irapan, mau apa silahkan saja. Yang penting dikiri kepada Allah. Kenapa? Bagi orang yang selalu hidupnya diterpa kesusahan, diterpa kesukaran, sulit untuk memperoleh kemudahan. Bagi yang sudah ditalkin dikir, sudah berlailah, tidak pandang dia susah, tidak pandang dia kaya, lurus tuh. Sedang susah dia ingat Allah, sedang kaya pun dikayakan oleh apa saya. Begitu baik. Kalau tidak seperti itu, yang ada hati kedungel, hati ngerasulah. Tuh, ayo nggak sekali salahin 7 kali suami. Gini aja hidup susah. Belum bertoriko. Kalau memang ada yang seperti itu yang sudah bertoriko, berarti torikohnya tidak dipakai. Ayo ngamalkan begitu. Betul, mengamalkan. Salah satu torikoh kita dalam sufistik TKN Pondok Persang Surya Laya, sufi kita adalah sufi amali. Sufi apa? Kudu dari ngamalkan. Hol aman, manakiban dan lain sebagainya terus diamalkan
kok begini saja, ini susah aja. Terpaan seperti itu kena kepada orang yang berzikir harus seimbang. Lagi susah tidak merasakan Rasulullah, lagi kaya tidak berontak untuk ibadah. Ya, Allah sudah mencontohkan ketika Isra wal Mi'raj. Bagaimana bro? Ketika kaki depannya menginjak gunung, maka kaki depan jadi pendek, kaki belakang jadi panjang. Betul tidak pernah dengar itu? Ketika kaki belakangnya menginjak gunung, di atas gunung, kaki depannya panjang, jadi terus lurus. Artinya adalah ketika kita menjadi hamba Allah yang selalu maunya hidup bersama Allah, maka posisi kehidupan kita apapun tetap datang. Bener. Nuh hese teh praktekna jujur, tapi harus berusaha seperti itu. Harus berusaha, dan Allah berikan gambaran agar kita tidak berputus asa mengalami kehidupan seperti ini. Allah terapkan dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, satu kemudahan dibalas dengan satu kesabaran dibalas dengan dua kemudahan. Di situ ada kalimat isim nakirah dan isim marifat kalau nggak salah. Ya, marifatnya adalah kalimat suka, nakirahnya kalimat apa ya? Inna ma'al itu maka alif lam. Kalau bahasa santri itu adalah isim makrifat. Alif lam. Maka satu kesulitan Allah balas dengan dua kemudahan. Artinya adalah pada ayat itu kita itu tidak boleh menyesal, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Kalau terus diterpa hidup dalam kesulitan, maka ke depan Allah akan ganti dengan dua kemudahan. Satu kesulitan, kata Imam Jalaluddin, tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Sabar. Nanti juga ke depan ketemu rezeki. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari itu diputar oleh aku, kata Allah. Yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah, yang sakit menjadi sembuh, yang sembuh menjadi sakit kembali, yang hidup menjadi mati, yang mati hidup kembali. Tuh. Proses kita mah jangan takut hidup susah. Namun ya, hamba Allah yang Allah ciptakan berhak dan wajib untuk memperoleh kemudahan dari Allah. Bagaimana cara untuk memperoleh kemudahan dari Allah? Dengan 3 syarat wajib. Ya, kalau sulit banget hidup teh 3 syarat ini dilaksanakan. Apa? Pertama itu. Apa itu? Ustaz? Apa yang itu? Kalimat apa saja lima itu? Itu artinya memberikan. Yang kedua, takwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan qalbnya selalu bergetar mengingat Allah. Karena di sinilah hakikat takwa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Al-imanu fi qulubikum. Takwa muteh di sini. Sampai 3 kali Rasulullah. Al-imanu fi qulubikum, imanmu di dalam hati. Jadi selain kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, qalbnya selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah membenarkan apa yang datang dari Allah. 3. Yang pertama itu wa amman aqa wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Surat apa? Surat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Apal ya Qur'annya gitu.
Tak eta bukti dari Allah teh. Ba'amma man afa wa taqa wa saddaqa bil husna. Pertama, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang atau itu rajin memberikan, rajin sedekah. Siapa dia? Orang yang terus-terusan menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Salah satunya adalah menegakkan, memelihara, melestarikan, mengamankan dan mengamalkan manaqib haji, boga istiqomah kan haji. Karena tidak akan mungkin kalau tidak dicetak oleh Allah kaya raya kalau tidak ada gerakan hatinya untuk boga manaqib. Pasti Allah boga. Seperti begini. Ya. Allah mengundang kita ke tanah suci. Kita berangkat ke tanah suci itu adalah undangan Allah. Tidak mungkin Allah mengundang kita ke tanah suci kalau kita tidak punya uang, tidak punya harta, yang ditinggalkan susah di rumah tidak punya, mobil boro-boro, sepedanya tidak ada. Tidak mungkin itu ketemu kalau bukan karomah dan anugerah Allah diturunkan kepada kita. Yang diundang oleh Allah ke Mekah itu adalah orang yang ada untuk ongkosnya, di rumah yang ditinggalkan ada, kendaraan ada, rumah punya. Banyak omongan. Rumah kita gablek berangkat haji, rumah juga belum punya, katanya berangkat haji. Berarti orang yang sudah diundang Allah itu adalah orang yang sudah diadakan oleh Allah apa-apa. Termasuk di manaqib itu kan Ustaz. Tidak akan tergerak kalbunya untuk membuka manaqib. Karena manaqib itu punten. Makan harus disiapin. Minum harus disiapin. Mau pulang ya diamplopin. Mikir tuh. Bagi orang yang belum Allah kasih kekayaan baik harta dan kalbunya, tidak akan mungkin buka manaqib walaupun dia banyak duitnya. Tidak sedikit orang yang banyak duit tidak mau berangkat haji. Benar bayi, istiqomah pasti Allah kayaknya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah takwa. Siapa yang bertakwa itu? Takwa itu bukan basa-basi. Tadi Ustaz sudah menyentuh sedikit. Ya. Takwa itu adalah pribadi orangnya orang soleh. Orang soleh itu adalah cirinya suka melakukan amalan-amalan sunnah. Itu kata bangsa Abang. Ciri orang soleh itu suka mengamalkan amalan-amalan sunnah. Salah satu tadi kita laksanakan. Ya, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, terus apa lagi? Awabin, sholat tobat, birrul walidain. Apalagi? Hibdil iman dan syukur, nikmat, capek, terasa. Memang berat sholat sunnah. Tapi Allah memponis dia. Allah memponis orang itu. Ketika dia semangat untuk melaksanakan amal-amal soleh, itulah amal sunnah, itulah termasuk orang kategori soleh. Makanya kata sahabat, jangan menyebut orang torikot itu orang salah. Orang torikot itu orang soleh-soleh. Tidak ada orang torikot itu orang yang bodoh. Orang torikot itu orang pintar-pintar. Walaupun kelihatannya tidak pesantren, tidak sekolah. Karena apa? Allah saja memilih dia. Sehingga orang tersebut disebut insanul khos, manusia yang khusus yang Allah pilih, sehingga mau melaksanakan sholat ibadah sunnah. Jangan sepelekan orang-orang seperti itu. Ya, beda dengan orang yang tidak perlu. Walaupun dia amalnya banyak, sedekahnya banyak, Allah kecil menilai. Tapi orang-orang thariqat sekalipun amalnya seperti itu sudah kecil. Kecil kata mereka mah. Kecil berat ya. Tapi kalau sudah terbiasa kan benar jadi enteng. Maka menjadinya kecil. Makola amalun barojah min qalbin wala kasuro barojah amalun min qalbin rogibin. Betul tadi.
Jangan menilai, jangan menganggap kecil orang yang hatinya hidup untuk mengingat Allah. Tapi janganlah kau anggap besar orang yang hatinya lupa kepada Allah. Sedekah sedikit, hatinya hidup, maka sedekah tersebut tidak ada nilainya besar sekali. Tetapi barang siapa orang yang hati urusan dunia saja, min qalbin ragib, kosong ini dari Allah, maka sekalipun dia sedekah besar, nilainya sedikit. Tuh, nih ada cerita sedikit. Di zaman Umar bin Khattab, ya, panglimanya Umar bin Khattab disuruh perang melawan kafir, ya, di Madinah. Waktu itu Madinah belum dikuasai oleh orang-orang Muslim sebagian, yang kotanya sudah diduduki Rasulullah. Ayo perhatikan, jangan bengong. Berapa lama itu perjuangan untuk melawan kafir Quraisy ketika itu? Umat Islam selalu kalah. Maka panglimanya usul kepada Sayyidina Umar untuk ditambah pasukan. Berapa yang sudah dikirim? 40.000 pasukan. Namun umat Islam kalah dan kalah terus. Minta tambahan pasukan kepada panglima, maka disetujui untuk dikirim. Cuma yang dikirim bukan sesuai permintaan, 4 orang. Coba minta 40.000 dikirim 4 orang. Berangkatkah? Berangkat. Jalankan misi. 4 orang tersebut diperintahkan oleh Sayyidina Umar. Kamu berangkat ke sana, masuk ke tenda-tenda pasukan Islam, cek di sana. Bagaimana sholat berjamaah wajibnya? Bagaimana sholat berjamaah sunnahnya? Apakah bangun malamnya dilaksanakan? Maghribnya yang kayak tadi disebutkan, awabin, taubat, birrul walidain, hibdil iman, terus syukur nikmat, isroh, isti'adah, duha dan dikifaratil baul dilaksanakan apanya. Setelah dicek seperti itu lengkap semua, tidak ada yang ketinggalan, dilaksanakan oleh pasukan Islam. Maka laporan kembali kepada panglima, ternyata apa yang kau perintahkan umat Islam seluruhnya itu melaksanakan ibadah dan tidak satu pun ketinggalan sholat sunnah. Apalagi yang wajib? Coba cek kembali, dipikir oleh panglima beserta pasukan terdekatnya. Ternyata ada satu, coba susurnya. Nyusur enggak? Pembersih gigi, kayu pembersih gigi, siwak, balik ke tenda-tenda pasukan. Pasti cek, tidak ada satupun pasukan Islam yang memakai siwak, susur kalau. Maka diperintahkan oleh panglima Sayyidina Umar, wajib semua untuk melaksanakan siwak. Dipotong semua pohon yang ada di situ, habis ditebang, lagi ditebang. Banyak yang nyusur, yang siwak, ada yang ngintip pasukan kafir. Ngintip jarak jauh sendirian, kagak ada temannya. Apa yang dipandang oleh dia? Apa yang disangka oleh dia? Balik kepada panglima kafir Quraisy. Tuhan, ternyata umat Islam sekarang sedang kaya sekaran. Jangankan kita nanti, pohon saja dimakan. Laporan begitu dicek oleh betul-betul rajanya dari kafir Quraisy, ternyata benar habis pohon dimakan oleh umat Islam. Kabur akhirnya. Pas umat Islam datang ke situ, sudah kosong Madinah sebagian. Karena apa? Takut dimakan kayak pohon simak. Tuh, bukan kecil sunnah seperti itu. Bisa dipahami. Ini bukan cerita sembarangan ini. Bisa dipahami. Bukan kecil. Siwak.
namun bisa mengalahkan ribuan musuh kafir Quraisy tanpa harus menang dengan senjata. Maka betul kata tadi, jangan anggap enteng orang yang sudah hatinya bersama Allah, dan jangan kau anggap besar orang yang kalbunya lupa kepada Allah. Ulah sih, makanya punten ini buat saya, Pak. Kalau mau keamanan di sini hubungi mereka. Ini dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat Paguron Jalak Banten, ya, di bidang seni dan budaya. Ya, kalau mau seni ke bawah pakai ke sini. Nah, beliau itu ketua DPD wilayah Bandung Kota, Bandung Seluruh, Bandung Kota. Itu. Ini untuk kepada saya, Pak. Saya ketua Dewan Pendekar Paguron Jalak Banten Nusantara. Sama-sama dari DPP. Kenapa demikian? Saya ditampung di situ karena saya sebagai pimpinan pusat perguruan al-hikmah, dan PJB ini sebagai wadah. Apapun bentuk budaya, apapun bentuk seni harus masuk di situ. Karena PJB itu adalah anak organisasi, anak ormas dari Sultan Hasanuddin, yang turun temurun sampailah sekarang kepada Profesor Dr. Sanadia pimpinan. Nah, kita harus tunduk kepada aturan-aturan Kesultanan Banten. Maka saya di situ sebagai Dewan Pendekar Nusantara. Jadi Nusantara itu pendekarnya kayak begini. Banyak macam-macam bil. Masih ditiup hiber. Ya silahkan untuk ini tuh, silahkan mendekat. Ya.